Pernah nggak sih waktu Anda lihat panel biru yang kinclong di atap-atap rumah, terus kepikiran gimana caranya benda itu bisa ngubah panas matahari jadi listrik buat nonton TV atau ngecas HP? Nah, di sini kita bakal bongkar rahasianya bareng-bareng. Coba bayangin deh, rumah Anda itu dapat tenaganya langsung dari matahari. Konsep yang bersih, kuat, dan jujur aja, kedengarannya kayak sulap ya. Sinar matahari masuk, listrik buat si isi rumah langsung keluar. Tapi ini bukan sulap loh, ini sains yang keren banget. Pertanyaannya sekarang, gimana persisnya proses ini bekerja? Nah, itulah yang akan kita telusuri sekarang, satu persatu, biar semuanya jadi terang benderang. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari sumber utamanya, si matahari. Terus, kita bedah sains di baliknya, kenalan sama alat-alatnya, lihat pilihan sistem yang ada, dan terakhir, kita bahas kenapa ini semua penting banget. Siap? Kita mulai dari bagian pertama, kekuatan dari matahari. Disinilah semua perjalanan energi ini berawal. Jadi konsep dasarnya itu sebetulnya simpel banget. Seperti yang bisa kita lihat di sini, cahaya matahari yang penuh energi itu menabrak panel surya. Terus, panel ini ngejalanin tugasnya, ngubah cahaya itu jadi listrik. Udah, sesederhana itu. Inputnya cahaya, outputnya listrik. Sekarang, ayo kita intip lebih dalam lagi. Gimana sih proses konversi yang kelihatannya ajaib ini bisa terjadi? Inilah inti dari teknologi panel surya. Nah, ini dia kata kuncinya, efek fotovoltaik. Ini nama ilmiah buat sihir yang tadi kita bahas. Jadi, foton atau partikel cahaya matahari itu nabrak sel surya dan bikin elektron di dalamnya bergerak. Gerakan elektron inilah yang menciptakan arus listrik. Jadi intinya, ini bukan keajaiban, tapi proses fisika yang pasti terjadi setiap kali matahari bersinar. Eits, tunggu dulu. Ternyata ada satu masalah kecil nih. Listrik yang baru aja dihasilkan panel ini belum bisa langsung dipakai sama kulkas atau AC di rumah kita. Masih ada satu langkah penting lagi. Disinilah kita perlu kenalan sama DC dan AC. Gampangnya gini, bayangin arus DC dari panel surya itu kayak jalan satu arah. Energinya ngalir lurus saja. Nah, semua peralatan di rumah kita dan jaringan listrik PLN itu pakainya arus AC, yang lebih mirip jalan raya dua arah. Arusnya bolak-balik. Jadi kita butuh semacam penerjemah di antara keduanya. Nah, si penerjemah inilah yang membawa kita ke bagian berikutnya. Yuk kita buka kap mesin dari sistem tenaga suryani dan kenalan sama komponen-komponen utamanya. Oke, mari kita ikuti alur energinya. Pertama, panel surya nangkep matahari dan menghasilkan listrik DC. Listrik DC ini lalu lari ke inverter, si penerjemah kita. Kalau sistem Anda pakai baterai, ada juga yang namanya charge controller buat ngejaga baterainya biar awet. Nah, setelah diubah sama inverter, listrik AC yang udah siap pakai ini baru dialirkan buat nyalain semua alat di rumah Anda. Di slide ini kita bisa lihat hubungannya dengan jelas. Di sebelah kiri itu wujud fisik alat-alatnya. Ada panel, ada inverter. Di kanan itu diagram cara kerjanya. Panel menghasilkan DC, inverter mengubahnya jadi AC, dan AC inilah yang menyalakan peralatan kita. Semuanya nyambung. Nah, ini cara paling gampang buat ngingetnya. Inverter itu tugasnya menerjemahkan bahasa DC dari panel ke bahasa AC yang dimengerti sama semua peralatan elektronik kita. Tanpa si penerjemah ini, energi matahari yang udah susah payah ditangkap jadi nggak ada gunanya. Oke, sekarang kita udah paham cara kerjanya, kita masuk ke bagian praktisnya. Ternyata, semua komponen tadi bisa dirangkai jadi beberapa jenis sistem yang beda-beda, tergantung kebutuhan kita. Yuk kita lihat 3 pilihan utamanya. Yang pertama, sistem off-grid. Sesuai namanya, Anda benar-benar putus hubungan sama jaringan listrik PLN, jadi 100% mandiri. Konsekuensinya, Anda wajib punya baterai buat nyimpan listrik, biar malam hari atau pas lagi mendung, rumah tetap terang. Ini cocok banget buat rumah di lokasi-lokasi terpencil. Selanjutnya, on-grid. Ini kebalikannya. Sistem ini tetap nyambung ke jaringan PLN. Ini yang paling umum dipasang di daerah perkotaan. Bagian paling menariknya, kalau siang hari panel Anda produksi listrik lebih banyak dari yang dipakai, kelebihannya itu bisa diekspor ke PLN, yang nantinya bisa ngurangin tagihan listrik bulanan. Dan yang terakhir ada sistem hybrid. Ini bisa dibilang mengambil yang terbaik dari dua dunia tadi. Anda tetap nyambung ke jaringan PLN, tapi juga punya baterai buat cadangan. Jadi kalau tiba-tiba listrik PLN mati, rumah Anda nggak bakal gelap-gelapan karena sistem otomatis pindah pakai daya dari baterai. Aman dan fleksibel. Biar lebih gampang, tabel ini merangkum semuanya. Jadi, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan. Anda butuh kemandirian total karena tinggal di tempat jauh, pilih off-grid. Prioritas Anda hemat biaya dan tinggal di kota, on-grid jawabannya. Atau Anda pengen punya rasa aman ekstra dari mati lampu, sistem hybrid adalah pilihan yang paling pas.
Oke, dari urusan teknis, sekarang mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Kenapa sih semua ini penting? Kenapa beralih ke tenaga surya jadi langkah yang signifikan banget buat masa depan kita? Coba deh, kita lihat pemandangan ini. Ini bukan lagi sekedar tumpukan teknologi kan? Ini adalah sebuah visi masa depan. Hamparan panel surya yang diam-diam bekerja mengubah cahaya matahari jadi energi bersih, ini adalah simbol harapan. Jadi intinya ada dua hal besar. Pertama, jelas ini ramah lingkungan, nggak ada emisi, nggak ada polusi. Kedua, ini adalah energi masa depan. Nggak seperti bahan bakar fosil yang suatu saat pasti habis, matahari itu sumber energi yang nggak ada batasnya, bersih, dan gratis buat semua orang di planet ini. Saya mau tutup dengan satu pemikiran ini. Coba bayangkan, gimana kalau setiap atap rumah, setiap atap gedung, semuanya jadi bagian dari satu pembangkit listrik raksasa yang tersebar dan bersih. Itulah kekuatan kolektif dari energi surya. Dan itu adalah masa depan yang sangat-sangat cerah.